Judul tema kita adalah 4 makhluk hidup. Kita baca referensi di Yehezkiel 1, 4-10. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jadi minggu lalu di tema di mana ada mayat, burung nasa berkerumun, sempat saya singgung sedikit ya tentang 4 makhluk ini. Saudara masih ingat? Kemarin kita hanya sedikit menyinggung tentang burung Raja Wali ya. Dan hari ini kita akan membahas lebih detail keempat makhluk ini. Ini adalah penglihatan yang pertama kali Tuhan perlihatkan kepada Yehezkiel, bahwa ada penglihatan 4 makhluk ini. Dan ini adalah tentunya penglihatan yang luar biasa. Yehezkiel dia lihat ada angin badai datang dari sebelah utara dan awan, dan disertai oleh halilintar dan kemudian api juga. Dan ini pasti suatu penampakan atau penglihatan yang fenomenal ya. Dan dalam penglihatan itu Yehezkiel lihat 4 makhluk hidup ini. Jadi 4 makhluk ini, saudara, ini seperti kisah fantasi buat kita hari ini yang membacanya. Begitu fenomenal ya, spektakuler. Jadi membuat kita pasti bisa berpikir nih, benar atau nggak benar sih ya? Kita percaya atau nggak nih jadinya ini? Jadi, tetapi kita tahu kalau itu sampai Alkitab mau catat, artinya Alkitab mau itu buat kita tahu apa artinya. Dan kalau itu dicatat Tuhan, pasti itu arti penting. Itu sebabnya berarti ada hal yang mau diajarkan kepada kita, dan kita juga harus mau sungguh-sungguh mencari tahu apa artinya bagi hidup kita hari ini. Jadi, apa 4 makhluk hidup ini? Kalau kita lihat di Yehezkiel 10 ayat 14-15 dan Yehezkiel 10 ayat 20-21, sebutan lain dari 4 makhluk ini apa? Sebutannya adalah kerub. Kita baca, setiap kerub mempunyai 4 wajah. Wajah pertama adalah wajah kerub, betul? Wajah kedua adalah wajah manusia. Wajah ketiga adalah wajah singa. Dan wajah keempat adalah wajah burung elang. Oke? Jadi ada yang diganti di sini, yaitu kalau kita lihat bahwa wajah daripada lembu itu sudah tidak dicatat di sini. Dan urutan pertama adalah wajah kerub, kedua wajah manusia, ketiga wajah singa, dan keempat wajah burung elang. 15 kerub-kerub itu terangkat, mereka makhluk hidup yang aku lihat di tepi sungai Kebar. 20-21, inilah makhluk-makhluk hidup yang aku lihat di bawah Allah Israel di dekat sungai Kebar. Dan aku tahu bahwa mereka adalah para kerub. Masing-masing kerub mempunyai 4 wajah dan 4 sayap. Dan di bawah sayap-sayap mereka ada sesuatu yang menyerupai tangan manusia. Maka 4 makhluk ini kita bisa simpulkan mereka adalah kerub. Betul? Sesuai catatan ini. Maka 4 makhluk hidup sama dengan kerub. Nah, saudara ingat kapan istilah kerub ini dipakai pertama kali di Alkitab? Saudara masih ingat? Di peristiwa apa? Pertama kali istilah kerub ini dicatat di Alkitab. Itu di Kejadian 3:24. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian mereka diusir dari taman. Dan kemudian Tuhan menaruh kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Ya, di Kejadian 3:24. Untuk menjaga jalan menuju ke pohon kehidupan. Dan kata kerub ini dipakai di situ. Pertama kali di Alkitab. Maka saudara, kerub ini adalah 4 makhluk hidup, dan 4 makhluk hidup adalah kerub juga. Nah, apa ciri-ciri mereka? Alkitab katakan mereka punya 4 muka, 4 rupa. Sesuai catatan Yehezkiel 1-10. Yang pertama adalah muka manusia, yang kedua adalah singa, ketiga lembu, dan keempat Raja Wali.
Jadi saudara, apakah masih relevan kita belajar 4 makhluk ini dengan kita yang sekarang yang hidup di zaman modern seperti ini? Menurut saudara masih relevan nggak ya? Jika masih relevan, maka hal berikutnya kita harus cari tahu kalau gitu. Kalau itu masih relevan sama hidup kita hari ini, maka kita harus cari tahu apa hubungan dari 4 makhluk hidup ini dengan hidup kita. Dikatakan bahwa keempat makhluk ini, mereka menyerupai apa saudara? Yeskiel 1 ayat 5, kita lihat, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, betul? Dan beginilah kelihatan mereka menyerupai apa? Manusia. Oke? Jadi dikatakan rupa mereka seperti manusia. Maka jika dihubungkan dengan kita yang adalah manusia hari ini, maka secara rohani kita pun harus menjadi 4 makhluk ini. Amin. Jadi 4 makhluk ini, saudara, mengajar kita bahwa kita harus menjadi manusia, singa, lembu, dan raja wali. Jadi kenapa Alkitab memberitahukan hal ini kepada kita hari ini? Tentang 4 makhluk ini. Ini sedang memberitahukan kita bahwa kualitas seorang manusia yang Tuhan kehendaki harus seperti apa? Berarti Tuhan mau kita punya kualitas yang seperti 4 makhluk ini. Ini yang berkenan, ini yang dikehendaki Tuhan. Itu yang sedang diajarkan buat kita hari ini. Bahwa kita harus punya 4 kualitas ini di dalam kehidupan iman kita sebagai manusia. Jadi, kenapa kita datang ke gereja beribadah? Kenapa kita baca Alkitab setiap hari? Kenapa kita meneliti firman Tuhan? Kenapa kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan? Tujuannya apa? Semua hal-hal rohani yang kita kerjakan, yang kita bangun, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa serupa Kristus. Itu yang menjadi tujuan dan harapan kita waktu kita melakukan aktivitas ataupun melakukan disiplin rohani kita. Beribadah, puasa, meneliti firman, menginjil. Ini tujuannya adalah supaya setiap kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Maka sekarang 4 makhluk ini mereka seperti apa? Mereka adalah seperti panutan kita. Panutan kita ataupun arahan ke depan kita semua harus jadi seperti apa? Mereka ini seperti teladan bagi kita. Jadi mereka adalah gambaran terbaik yang menjadi target dan tujuan kita hidup hari ini sebagai umat kudus Tuhan. Bahwa kita harus jadi seperti mereka. Amin saudara. Jadi mari kita pelajari satu persatu. Belum bisa ngomong amin ya, karena belum tahu artinya kan ya. Oke, saya amin dulu kalau gitu. Nanti di terakhir saudara yang amin. Jadi mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, rupa manusia. Ini artinya apa? Artinya memiliki hikmat ilahi dari Allah. Jadi manusia diciptakan dalam gambar dan citra Allah. Dan manusia seharusnya dapat berkuasa atas alam semesta yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dan Tuhan sendiri telah memberikan jaminan bahwa Tuhan akan memberikan hikmat ilahinya untuk manusia bisa mengatur, mengelola ciptaannya. Akan tetapi karena Adam manusia pertama ini jatuh dalam dosa, maka semua kita pun berdosa. Sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah ini. Kita kehilangan hikmat ilahi ini. Sehingga hikmat ilahi, intelektual ilahi kita, itu pun ikut jatuh dan hancur. Bersamaan dengan kejatuhannya Adam. Itu sebabnya saudara, sebelumnya kita adalah makhluk yang memiliki hikmat ilahi seperti Allah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka saudara, manusia di sini, rupa manusia ini menggambarkan tentang apa? Hikmat ilahi dari Allah. Nah sekarang saudara, kalau saya perhatikan manusia meskipun mereka sudah jatuh dalam dosa saudara, manusia masih memiliki sisa-sisa yang namanya hikmat dari Allah ini. Saya bisa lihat di mana waktu manusia membangun gedung, betul? Mereka bisa membangun begitu luar biasa gedung yang sampai tinggi sekali. Manusia bisa menemukan penemuan yang sangat berguna bagi umat manusia, ya. Mereka bisa menemukan penemuan yang teknologi yang canggih, ya. Dulu kita mana kebayang ya mobil bisa terbang, sebentar lagi akan ada mobil bisa terbang, ya kan? Manusia terus bisa punya kreativitas yang begitu luar biasa. Dengan kondisi itu udah jatuh loh. Soalnya bisa bayangkan kalau nggak jatuh seperti apa. Jadi masih ada sisa-sisa hikmat dari Allah yang manusia miliki. Jadi sekali lagi manusia di sini menggambarkan hikmat ilahi dari Allah.
Nah, untuk bisa punya hikmat Allah, yang sangat penting adalah Amsal 3:18 katakan bahwa hikmat itu akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi siapa yang memiliki hikmat Allah, orang ini seperti orang yang sedang memegang pohon kehidupan yang ada di Taman Eden. Amsal 3:18 saya baca, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Jadi saudara, yang perlu kita ingat bahwa hikmat di sini, saudara, ini bukan hikmat yang datang dari dunia. Ini bukan hikmat yang datang dari dunia bawah, bukan. Ini adalah hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang datang dari Allah, hikmat yang datang dari surga. Siapa yang bisa memiliki hikmat yang seperti ini, bagi mereka itu seperti digambarkan seperti orang yang sedang memegang pohon kehidupan di Taman Eden. Jadi kalau begitu saudara, penting nggak untuk setiap saudara dan saya kita boleh punya hikmat ini? Penting ya, sangat penting ya. Jadi ini bukan hikmat yang karena kecerdasan seseorang karena dia banyak baca buku, bukan. Atau bukan karena dia punya IQ yang tinggi, bukan. Bukan juga karena orang ini punya pengalaman yang banyak, bukan juga seperti itu. Tetapi ini adalah hikmat yang seseorang terima langsung directly dapatnya dari Tuhan. Ini maksudnya. Kalau begitu saudara, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat seperti ini? Hikmat yang jenisnya seperti ini. Kita mau kan? Saudara mau kan punya hikmat seperti ini? Amin. Yang pertama saudara, itu harus dimulai dari yang namanya takut akan Tuhan. Itu harus dimulai dari takut akan Tuhan. Amsal 9:10 katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan pengetahuan akan yang maha kudus adalah pengertian. Jadi saudara, bagaimana kita bisa dapat hikmat ini? Apa kunci rahasianya? Itu harus dimulai dari yang namanya takut akan Tuhan. Dengan apa? Dengan menjalani kehidupan iman yang menghormati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Tidak penting saudara punya IQ yang tinggi atau kuliahnya cum laude saudara. Tanpa takut akan Tuhan, tanpa takut akan Allah, tetap saja saudara tidak bisa punya hikmat yang seperti ini. Yang kedua saudara, itu diperoleh di dalam Kristus. Hanya bisa diperoleh di dalam Kristus. Kolose 2:2-3 katakan demikian. Kita baca terjemah ayat. Tujuanku adalah supaya hati mereka terhibur dan dipersatukan dalam kasih, sehingga mereka memiliki segala kekayaan yang berasal dari jaminan akan pengertian dan pengetahuan dari rahasia Allah, yaitu Kristus sendiri. Dalam Dia tersembunyi segala harta dari hikmat dan pengetahuan. Jadi saudara lihat, kekayaan hikmat dan pengetahuan itu tersembunyi di dalam siapa? Itu tersembunyi di dalam Kristus. Jadi kalau saudara mau terima hikmat yang dari sorga, saudara harus cari ke siapa? Ke pendeta saudara, gitu, ke saya, ke teman saudara? Enggak ya. Saudara carinya kemana? Saudara carinya ke Kristus. Karena semua rahasia hikmat dan pengetahuan ada di dalam Kristus. Yang ketiga saudara bisa peroleh itu dari Alkitab. 2 Timotius 3:15 kita baca, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Alkitab adalah hikmat yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Kita yang mau diselamatkan, kita wajib dan harus memiliki hikmat ini dengan cara apa? Dengan tekun dan teliti membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Rupa yang kedua, saudara, itu adalah rupa singa. Singa menggambarkan keberanian. Amsal 2:8-1, terjemahan FAYH, orang jahat lari walaupun tidak ada yang mengejar. Tetapi orang benar berani seperti singa. Ketika kita menjalani hidup yang benar di dalam Kristus, kita yang memiliki iman di dalam Kristus ini, maka kita pun akan menerima keberanian seperti singa. Keberanian ini adalah untuk apa? Keberanian untuk kita bisa berdiri di atas kebenaran. Dan ketika kita bisa berdiri di atas kebenaran dengan berani, maka itu adalah iman yang seperti singa. Saudara, ketika kita menjalani hidup yang benar, saudara, itu membuat otomatis kita punya keberanian. Saudara,
Orang jahat, pikirannya hanya fokus cari untung bagi diri sendiri. Ia selalu mendua hati. Karena dia selalu mendua hati, dia selalu kompromi. Dia selalu lari menyembunyikan diri seperti kura-kura ketika ada masalah. Mereka tidak seperti singa, tapi seperti kura-kura. Karena mereka hanya orang-orang pengecut yang mau cari aman sendiri. Jadi saudara, ketika situasi udah mulai aman, orang-orang pengecut ini, ya, yang hatinya mendua hati, yang cuma selalu melakukan apapun karena berdasarkan untuk keuntungan dirinya, ketika situasi sudah mulai aman, orang-orang ini akan mulai muncul lagi ke permukaan, seperti kura-kura. Ya, mereka keluar dari cangkangnya. Saudara pernah ketemu orang yang seperti itu? Kalau ada masalah, dia kabur, hilang. Tapi kalau masalah udah selesai, dia baru muncul lagi tuh. Ya, meskipun masalah yang bikin dia juga sih. Ya kan? Saya pernah ketemu orang-orang seperti itu. Dia nggak mau tanggung jawab. Padahal yang bikin dia. Jadi dia menghilang. Nanti kalau udah beres, muncul lagi dia seperti nggak ada apa-apa gitu. Saudara, ketika Tuhan memperlihatkan Yehezkiel rupa 4 makhluk ini, Tuhan memberikan tugas yang sulit buat Yehezkiel sebenarnya. Tugasnya adalah untuk menjadi nabi. Dan misi yang sulit yang diberikan Yehezkiel adalah ia harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang jahat yang jelas-jelas orang ini nggak tertarik dengar firman yang disampaikan Yehezkiel. Yang jelas-jelas menolak apa Yehezkiel sampaikan. Jadi muka singa yang Tuhan perlihatkan pada Yehezkiel ini adalah supaya Yehezkiel bisa punya keberanian untuk tidak terintimidasi sama orang-orang seperti ini. Jadi pesan Tuhan bagi Yehezkiel bahwa mereka akan membenci kamu, mereka akan menolak kamu, karena kamu akan menyampaikan firmanku, tetapi tetap saja engkau harus menyampaikan kepada para pemberontak ini, orang-orang jahat itu. Itu sebabnya Yehezkiel jangan takut. Jadilah berani, seperti singa. Itu yang mau disampaikan. Yehezkiel 2:6-7 kita baca. Dan kau, hai anak manusia, biarlah engkau tidak merasa takut terhadap mereka dan terhadap perkataan mereka. Biarlah engkau tidak merasa takut sekalipun onak dan duri ada padamu. Bahkan sekalipun kau berdiam di antara kalajengking, biarlah engkau tidak merasa takut terhadap perkataan mereka. Dan biarlah engkau tidak menjadi gentar terhadap wajah mereka, karena mereka adalah pemberontak. Ayat 7. Dan kau akan menyampaikan firmanku kepada mereka, apakah mereka mau mendengarkan, atau apakah mereka akan mengabaikan, karena mereka adalah pemberontak. Jadi Tuhan katakan kepada Yehezkiel, kamu harus jadi berani seperti singa saat berhadapan dengan mereka. Sampaikan firman Allah dengan berani meski mereka menolak dan tidak mau mendengarkan kamu. Sekalipun mereka mau membunuh kamu pun, kamu harus tetap menyampaikan firmanku. Jadi saudara, ketika saudara menginjil, ada besar kemungkinannya saudara akan jadi orang yang ditolak. Tetapi saudara jangan merasa malu, jangan merasa takut tertolak. Sebenarnya bukan saudara yang ditolak, tetapi sebenarnya Tuhan yang ditolak. Karena itu saudara kuatkan dan teguhkan hati saudara, mulailah melangkah dengan berani. Kadang-kadang injilnya susah itu atau membuka omongannya gitu ya. Kayaknya kalau ngobrol-ngobrol ya, gila udah mau masuk ke ngomong menginjilnya tuh kayak tiba-tiba mulut kayak ada gemboknya gitu. Ya, kayak kegembok gitu ya. Dan kita susah sekali. Sepertinya dari mulutnya tergembok. Tapi saudara, sebenarnya langkah yang saudara harus mengambil langkah pertama, first step-nya, untuk berani ngomong. Ya kan? Karena setelah udah berani ngomong, ya saudara, besok coba lagi, keberanian akan lebih besar. Ya. Tapi yang susah itu langkah pertamanya sebenarnya. Jadi saya harus melangkah sebenarnya. Nanti udah lama-lama, ya sebenarnya urat malunya udah putus habis itu. Jadi udah kebiasaan jadi gaya hidup. Ya. Yang susah sebenarnya memulai yang pertamanya. Biasanya kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya udah lebih gampang. Rupa yang ketiga adalah rupa lembu atau sapi. Lembu, sapi adalah hewan yang setia, saudara. Ini mengajarkan mengenai kesetiaan dan pengorbanan. Lembu atau sapi, ia selalu hidup hanya buat tuannya. Hidupnya hanya selalu diperuntukkan untuk mengabdi kepada tuannya. Bahkan di dalam mati pun, seekor lembu, saudara, seluruh tubuhnya dia akan beri buat tuannya. Tanpa sisa. Tanpa sisa. Jadi kalau seseorang mempersembahkan lembu atau sapi ke bait suci, itu artinya yang dipersembahkan adalah seluruh dari diri lembu itu yang diberikan sama Tuhan sebagai korban bakaran di bait suci. Jadi ketika saudara membawa korban sapi ke bait suci, maka artinya saudara sudah mempersembahkan seluruh hidup dari sapi itu. Dan dalam arti tidak ada satupun yang tersisa.
Semuanya dikasih buat Tuhan. Itu membedakan sapi dengan persembahan yang lain. Jadi saudara, jika sapi tidak diberikan sebagai korban persembahan di bait suci, saudara, dagingnya bisa kita makan, betul nggak? Sapi itu bisa dimakan semua loh. Dagingnya saudara bisa makan, ekornya saudara bisa jadi sop buntut, ya kan? Ekornya bisa dimakan, ya kan? Kupingnya juga mungkin saudara makan, ya kan? Dan terakhir kulitnya, itu tuannya bisa pakai buat apa? Bisa buat jaket, bisa buat macam-macam. Jadi ketika sapi mati atau lembu mati, itu seluruh dirinya tuh diberi tanpa sisa. Semua dikasih. Semua bisa digunakan. Sampai kulit-kulitnya pun bisa digunakan. Jadi apa yang mau diajarkan kepada kita? Bahwa rupa seorang hamba yang Tuhan harapkan dari hidup kita adalah seperti ini. Yang bisa memberikan kesetiaan dan pengorbanan seluruh hidup. Mengorbankan seluruh dari yang kita miliki buat Tuhan. Saudara, ada orang dia mau, waktu mungkin dengan khotbah ini, dia terinspirasi. Dia bilang, Tuhan, aku juga mau jadi seperti sapi ini. Yang mempersembahkan seluruh hidupku buat Tuhan. Aku juga mau melayani Tuhan. Ya. Setelah mungkin dengan khotbah ini, dia terinspirasi. Ya kan? Jadi, aku juga mau dong mempraktekkan gaya hidup hamba ini. Melayani gereja. Terus dia bilang gini, tetapi Tuhan, kalau bisa jangan hari Sabtu. Karena hari Sabtu waktunya aku kumpul sama teman-teman aku di mall. Hari Sabtu waktu aku mungkin aku ada jadwal olahraga. Jadi jangan hari Sabtu. Tapi Tuhan juga jangan hari biasa. Karena hari biasa aku capek pulang kerja. Nggak konsen, nanti percuma juga Tuhan kalau aku melayani hari biasa. Karena aku nggak terlalu konsen. Jadi jangan hari biasa lah Tuhan. Jadi kalau bisa, ya bagaimana Tuhan kalau 3 bulan sekali aja. Dan hari Jumat tapi ya. Ya karena weekend, hari Jumat. Tapi aku nggak mau tiap minggu Tuhan. Aku maunya 3 bulan sekali. Ya, dan itu juga bisanya cuma jam 5 sampai jam 6. Aku nggak mau yang terlalu komit. Ya, jangan yang terlalu komit, jangan terlalu mengikat ya, jangan terlalu rutin ya kan. Jadi saudara, kira-kira ini adalah rupa seorang hamba nggak sih? Rupa seorang yang mau mempraktekkan rupa sapi yang mempersembahkan seluruh hidupnya. Jadi, apakah bisa disamakan dengan sapi? Yang kayak gini. Bisa? Kita lihat di Alkitab di Yesaya 1 ayat 3. Kita baca. Ini keluhan Tuhan terhadap umatnya. Yang tadi seperti orang yang tadi. Sapi mengenal pemiliknya, dan keledai tahu di mana palungan diletakkan pemiliknya. Tetapi Israel tidak tahu, umatku tidak mengerti. Dikatakan di sini apa? Tuhan katakan, umatku, artinya Tuhan mau katakan apa? Komplainnya Tuhan apa? Umatku lebih parah dari sapi. Sapi aja bisa lebih baik dari mereka. Apa yang Tuhan minta dari kita saat ini adalah pengorbanan dan kesetiaan. Jadi waktu kita bilang nggak ada waktu, ya ingat baik-baik. Tempel ini ayat di kaca cermin saudara. Yesaya 1 ayat 3. Jangan sampai kita lebih buruk dari sapi. Amin. Yang keempat saudara, Raja Wali atau elang. Ini menggambarkan kecepatan, ketangkasan, dan cekatan. Singa, saudara, adalah raja binatang di daratan. Dan Raja Wali adalah raja di udara. Ia adalah raja atas semua burung. Jadi ia adalah raja yang ada di udara. Dan Alkitab mengakui bahwa Raja Wali dikenal dari kecepatannya. Ayub 9:26 kita baca terjemah AYT. Hari-hariku menghilang seperti kapal-kapal yang melaju dengan cepat, seperti burung Raja Wali yang menyambar mangsanya. Ayat ini menggambarkan tentang seperti apa begitu cepatnya Raja Wali menangkap mangsanya. Jadi ada orang, saudara, saya perhatikan, ada orang-orang yang kalau kerja, saudara, kayak kura-kura ya.
lamban sekali. Lamban dan malas, ya. Tidak cekatan dan ceroboh pada saat bekerja. Ada orang kalau kerja 30 menit, satu pekerjaannya nggak selesai-selesai. Tapi ada orang yang kerja 30 menit, dia bisa selesaiin 3 pekerjaan sekaligus. Saya pernah lihat koki-koki yang sudah cekatan waktu memasak, ya. Dia bisa potong-potong sayur sambil masak telur di situ, ya kan? Ya kan? Terus sambil apa lagi? Sambil dia juga goreng ikan di panci satunya lagi. 30 menit, 3 pekerjaan selesai. Saya pernah lihat orang yang terima telepon, terus kemudian juga sambil bikin catatan rapatnya, ya. Sambil sesekali juga mungkin melakukan yang lain. Ini bicara kecepatan. Jadi kita harus jadi orang yang sigap, saudara, yang cekatan dalam setiap tugas yang dipercayakan buat kita. Di kantor maupun di gereja, saudara. Tuhan mau kita menjadi orang yang cekatan dan sigap. Sehingga kalau kita bisa menjadi orang-orang seperti Raja Wali ini, yang sigap dan cekatan, maka kita pasti apapun yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Jadi kadang-kadang orang pikir dia nggak berhasil, dia pikir salah Tuhan. Tapi dia nggak pernah ngacak cara kerja dia. Ya, kerjanya seperti kura-kura. Tapi saudara harus kerja seperti Raja Wali. Selain itu saudara, Raja Wali dijelaskan ia dapat dengan mudah naik tinggi. Kita bisa lihat ini di mana? Kita bisa lihat ayat ini di Yesaya 40:31. Ayat yang sering kita baca. Akan tetapi mereka menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi letih. Jadi mereka menantikan Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Mereka digambarkan seperti apa? Burung Raja Wali yang naik tinggi dengan apa? Dengan sayapnya. Saudara, ada jenis burung yang namanya elang laut Steller. Ini diberikan nama sesuai dengan penemunya, namanya Georg Wilhelm Steller. Berat burung betinanya seberat 9 kilo. Yang jantannya 6 kilo. Ini, kalau saudara membayangkan ini seperti anak manusia umur berapa? Ini sekitar 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun. Ya, berat badannya. Rentang sayapnya adalah yang betina 136 cm. Yang jantan 118 cm. Di musim panas, saudara, burung ini selalu bisa lihat di Laut Siberia. Dan untuk cari makan, dan jika mulai masuk musim dingin, mereka akan migrasi ke tempat yang lebih jauh, yang perjalanan cukup jauh. Mereka akan pergi ke Kepulauan Kuril dan juga ke Hokkaido, Jepang. Ini perjalanan yang cukup jauh. Jadi saya bisa bayangkan kalau burung ini ada di atas kepala saudara dan mereka mulai mengepakkan sayapnya, saudara akan bisa mendengar suaranya seperti bunyi helikopter, ya. Kepakan mereka seperti helikopter, ya, dari hembusan anginnya, ya, karena besar sekali, saudara bisa lihat ukurannya. Jadi saudara, ketika badai datang, apa yang membedakan Raja Wali dengan burung-burung lain? Jika burung-burung yang lain, burung-burung yang lebih kecil, ketika lihat badai, mereka pasti lari ketakutan, terbiri-birit. Dan untuk mengatasi badai, mereka akan mengepak-ngepakkan sayapnya. Itu juga masih terbanting, ya. Tapi beda dengan Raja Wali. Raja Wali, ketika badai datang, mereka tidak pernah mengepakkan sayapnya. Raja Wali ketika badai datang, dia akan membuka sayapnya. Dan badai itu akan mengangkat dia. Itu membedakan Raja Wali. Sayapnya dengan burung yang lain. Kekuatan di sayapnya. Jadi Raja Wali gak pernah ya ngepakin sayapnya waktu histeris waktu lihat badai. Gitu, ketiup sih. Gak gitu. Badai datang dia akan menyongsong. Jadi saudara, Raja Wali dia selalu terbang di atas, tinggi. Jadi Raja Wali, dia tahu persis kapan badai mau datang. Karena dia selalu ada di posisi yang sangat tinggi. Jadi ketika badai datang, Raja Wali karena dia tahu kapan badai datang,
Dan ketika badai itu datang mendekat, saudara, Raja Wali dia akan langsung membuka sayapnya. Memposisikan sayapnya, menyesuaikan sama badainya, dan kemudian mengatur posisi sayapnya, dan kemudian naik di bumbung tinggi sama badai. Semakin besar badainya, Raja Wali dia akan naik lebih tinggi lagi. Dibumbungkan lebih tinggi lagi sama badai itu. Hebat sekali ya dia. Dia kelihatannya sangat menikmati badai. Ya, dia tidak melawan badai. Dia berseluncur ya di atas badai. Jadi saudara, hanya burung Raja Wali yang bisa bertahan di dalam badai. Burung lain akan bersembunyi ketakutan. Raja Wali tidak melarikan diri dari badai. Justru badai akan mengangkat dia semakin tinggi. Tidak heran. Itu sebabnya dia disebut Raja Binatang di Udara. Saya bisa lihat ini adalah video yang saya ambil dari channel Sase Foto. Saya bisa lihat ini adalah burung elang yang sangat tenang. Saya bisa lihat matanya. Ini sedang terjadi badai angin hujan di Alaska. Saya bisa lihat burung itu, dia sama sekali tidak ada kepanikan di dalam wajahnya, di dalam mata. Ini badai, hujan badai. Jadi Raja Wali memang udah biasa sama badai. Nggak panik sama sekali. Jadi ini yang Alkitab coba gambarkan kepada kita hari ini. Ketika saudara harus berhadapan dengan badai kehidupan, masalah, pencobaan, kesulitan. Jika saudara punya iman Raja Wali, iman tertuju kepada Allah, saudara akan tetap menjadi orang yang tenang di dalam badai. Badai justru akan membuat saudara naik ke level yang lebih tinggi lagi. Sehingga saudara justru menjadi orang yang dapat menang atas badai, masalah dan pencobaan dalam hidup saudara. Jadi, di mana letak kekuatan Raja Wali yang membedakan dengan burung lain? Itu adalah sayapnya. Maka iman untuk menang atas badai dalam hidup kita terletak kepada sayap Raja Wali dalam hidup kita. Kalau begitu, setiap kita harus jadi orang yang bisa terima sayap Raja Wali. Wahyu 12 ayat 1-13. Nanti saudara baca. Dikatakan bahwa ada naga besar berwarna merah. Itu adalah iblis. Ketika ia ditendang keluar dari surga, ia datang ke bumi untuk menganiaya perempuan yang berselubungan matahari. Dan perempuan berselubungan matahari ini adalah gambaran gereja. Umat kudus Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan untuk menyelamatkan umat kudusnya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan dua sayap Raja Wali untuk membawa mereka pergi ke tempat yang paling aman, yaitu di padang belantara, di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Jadi bagi saudara yang mau pergi ke tempat aman itu, tempat perlindungan itu, apa yang harus saudara punya? Saya harus punya dua sayap Raja Wali ini. Baru saudara bisa diselamatkan dari iblis. Wahyu 12:14 kita baca, akan tetapi perempuan itu diberi dua sayap burung Raja Wali besar, supaya dapat terbang ke padang belantara, ke tempatnya di mana ia dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, jauh dari hadapan si ular. Jadi tempat itu adalah tempat perlindungan bagi umat kudus Tuhan, yang adalah gereja yang sejati, untuk melindungi mereka dari naga ini. Oleh karena itu, kita butuh iman yang seperti ini. Iman yang dapat mengalahkan badai, masalah dalam hidup kita, aniaya, pencobaan. Kita butuh iman yang seperti ini di dalam masa-masa sulit. Kebanyakan orang waktu mereka mengalami masa sukar dalam hidup mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka kebanyakan mengeluh, menggerutu, atau nyalain orang lain. Atau mereka jadi depresi, tertekan, stres. Akan tetapi saudara, jika saudara punya dua sayap Raja Wali, saudara bisa tetap bersyukur di masa sukar. Di dalam kesulitan yang saudara alami, saudara bisa tetap menjadi orang yang memuliakan Tuhan buat semua yang diizinkan dalam hidup saudara. Dan dengan sayap iman seperti ini, saudara bisa mengalahkan semua masalah, pencobaan dalam kehidupan saudara. Amin. Pertanyaan gini, apa dua sayap Raja Wali ini? Itu adalah sayap firman dan sayap doa. Saudara harus menjadi orang yang terus melatih diri saudara beribadah di gereja untuk jadi orang yang menerima firman Tuhan.
Jika saudara melakukan itu, saudara sedang memakai sayap Raja Wali. Saudara harus jadi orang yang setia terus meneliti firman, merenungkan firman, melakukan firman, menginjil, maka itu adalah sayap Raja Wali. Saudara harus punya kehidupan iman yang terus berdoa, tidak putus-putus. Karena doa adalah nafas rohani kita. Saudara harus terus memiliki kehidupan yang berdoa. Dan ketika saudara menjalani hidup yang terus berdoa, berpusatkan pada Tuhan, maka saudara sedang mengenalkan sayap Raja Wali ini. Sehingga saudara bisa terbang tinggi ketika badai itu datang. Kalau enggak, saudara cuma pakai sayap yang pendek. Sayapnya, punya sih sayapnya, cuman masih pendek. Sehingga badai datang kayak burung kecil, saudara terhempas. Tapi kalau saudara punya sayap firman dan sayap doa, sayap saudara lebar. Kalau nggak berdoa, sayapnya apa? Kayak burung pipit. Kalau lihat badai, wah langsung panik. Jadi penjelasan dari 4 makhluk ini sedang memperlihatkan seperti apa karakteristik dari umat kudus Tuhan yang sejati. Mereka yang adalah umat kudus Tuhan yang memiliki hikmat ilahi dari Tuhan. Mereka akan memiliki keberanian seperti singa. Mereka memiliki kesetiaan dan pengorbanan seperti lembu. Kecepatan dan ketangkasan seperti Raja Wali. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki iman yang bisa naik terbang tinggi menghadapi badai. Seperti burung Raja Wali. Dan 4 rupa makhluk ini akan menjadi tujuan, purpose-nya hidup kita. Tujuan akhir hidup kita. Ini adalah model yang kita mau capai dalam hidup kita. Amin. Setiap saudara mau supaya bisa mengenakan 4 rupa makhluk hidup ini. Di awal saya katakan bahwa 4 makhluk ini adalah gambaran apa tadi? Bahwa 4 makhluk ini sama dengan apa? Kerup. Jadi kerup adalah yang menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Masih ingat tadi? Jadi orang berdosa, mereka bisa nggak masuk ke Taman Eden? Nggak bisa. Tetapi saudara, kalau sampai di situ doang, karena kita orang berdosa, maka kita nggak akan bisa lagi masuk ke Taman Eden untuk makan pohon kehidupan. Tapi kalau sampai di situ doang, saudara, sepertinya nggak ada harapan buat kita. Tetapi ceritanya belum selesai, masih ada kelanjutannya. Pertanyaannya gini, bagaimana jika saudara dapat diproses oleh Tuhan, dimurnikan, dikuduskan, sampai nanti memiliki rupa 4 makhluk hidup ini? Maka pada akhirnya saudara akan jadi seperti apa? Seperti apa? Kalau saudara sudah punya 4 kualifikasi 4 makhluk hidup ini, saudara akan jadi seperti apa? Di dalam diri saudara, orang berdosa, jadi apa? Kerup. Dan tadi saya bilang, di Taman Eden dijaga sama siapa? Kerup. Jadi sekarang siapa kerupnya? Hah? Siapa kerupnya yang bawa pedang menyala-nyala? Kita. Jadi kalau kita kerupnya, kita boleh makan nggak pohon kehidupan itu? Jadi sekarang, ya kalau kita masih dalam berdosa, keadaan berdosa, jalan itu tertutup buat kita. Tapi kalau kita bisa jadi kerupnya, jadi 4 makhluk hidup, maka kita boleh nggak makan pohon kehidupan itu? Boleh? Amin? Jadi penting nggak saudara kita jadi 4 makhluk hidup itu? Wahyu 2 ayat 7. Kita baca. Bagaimana ini digenapi? Wahyu 2 ayat 7. Ia memiliki telinga, biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada dia yang menang, aku akan memberikan makan dari apa? Pohon kehidupan yang ada di taman Allah. Ya, jalannya memang ketutup. Tapi sekarang jalannya terbuka. Tapi tidak bagi semua orang. Bagi orang-orang yang telah latih dirinya sedemikian rupa, telah dimurnikan oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, maka mereka bisa menjadi kerup yang bisa makan dari pohon kehidupan itu. Bagi mereka yang menang, Tuhan akan memberikan mereka makan dari buah dari pohon kehidupan. Siapa mereka ini yang menang?
Mereka yang menang adalah mereka yang memiliki rupa dari 4 makhluk hidup ini, yang juga adalah kerup. Jadi saudara, meskipun tadinya saudara orang berdosa, tetapi ketika saudara terus mengalami proses pemurnian dari Tuhan, sampai saudara punya 4 kualifikasi ini dalam diri saudara, maka saudara ada kerup. Dan jika saudara kerup, maka saudara akan boleh masuk ke Taman Eden. Saudara boleh makan itu pohon kehidupan. Amin, haleluya. Sekarang udah bisa ngomong amin, haleluya, betul? Tadi di awal belum bisa bilang amin. Sekarang saudara udah dengar penjelasan, saya bisa bilang amin, haleluya. Semua kita pengen jadi 4 makhluk hidup ini. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita bisa dikuduskan sampai kita menjadi kerup atau menjadi 4 makhluk hidup ini? Bagaimana kita bisa jadi orang yang bijaksana seperti Allah, menjadi pribadi yang setia dan rela berkorban seperti sebagai hamba seperti lembu, punya keberanian seperti singa, dan punya iman seperti Raja Wali yang bisa terbang di atas badai. Tentunya jelas dengan kekuatan kita, kemauan kita nggak bisa lakukan itu. Nggak ada kita yang bisa. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk menjadi seperti itu. Ketika Yesus datang kembali, Ia menjanjikan bahwa Ia akan memampukan semua kita untuk menjadi seperti itu secara sempurna. Pada saat kedatangan Yesus yang pertama, Ia mati buat dosa kita. Betul? Ia membersihkan dosa kita. Dan ketika Ia datang kembali, apa yang akan Dia lakukan? Ia akan menguduskan kita, mengubah kita dengan memberikan tubuh ubah. Dan itu adalah janji yang Tuhan akan berikan buat kita hari ini. Dan apa yang akan Dia lakukan pada saat kedatangan Dia yang kedua? Kita lihat di Filipi 3:20-21. Akan tetapi, kewarganegaraan kita adalah di surga, di mana kita dengan penuh semangat menanti-nantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia akan mengubah tubuh kehinaan kita menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya. Dengan kuasanya itu, Kristus mampu membawa segala sesuatu tunduk kepadanya. Lihat di sini. Ketika Yesus datang kedua kali, Ia akan datang untuk mengubah tubuh kita yang hina. Dan saat ini kondisi tubuh kita masih hina tentunya. Masih kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Dengar khotbah masih tidur. Udah dibilang jangan tidur, ternyata tidur lagi. Susah sekali melawan tidur dan kantuk, ya kan? Jadi saudara bisa lihat tubuh begitu lemah. Ya, sulit sekali. Itu artinya tubuhnya hina. Tapi Tuhan janji buat saudara yang tidur, saudara akan bisa disempurnakan. Amin, haleluya. Tapi ya mesti latihan supaya tidak ngantuk dan tidur tentunya. Ya, jadi saudara yang tidur, saya tahu gak, saudara lagi dilihatin rame begini loh. Jadi saudara, Tuhan janji waktu Dia kembali, Ia akan mengubah tubuh kita sama seperti tubuhnya. Tubuh yang mulia. Jadi, saudara, mungkin hari ini kita masih melakukan kesalahan. Kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Kita masih lemah, tubuh kita masih bisa kena sakit. Ya, penyakit, saudara. Akan tetapi Tuhan janji kalau Dia datang kembali, Ia akan mengubah tubuh kita menjadi sama seperti tubuh Dia yang mulia. Tubuh yang sempurna. Dan tubuh yang sempurna ini kita bisa lihat wujudnya ada pada 4 makhluk hidup yang tadi kita belajar. Yang adalah kerup. Jadi saudara, kita nggak bisa bikin diri kita seperti ini, seperti 4 makhluk itu, kita nggak bisa. Tetapi itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus pada kedatangan Dia yang kedua. Untuk menyelesaikan dengan sempurna. Dengan memberikan tubuh ubah itu buat kita. Amin. Dan sambil menunggu puncak peristiwa itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cuma duduk-duduk diam menantikan itu semua terjadi? Nggak usah ngapa-ngapain, saudara. Kita bisa bikin apa-apa sesuka hati kita. Nggak seperti itu. Sambil kita nunggu peristiwa puncak itu terjadi digenapi, yang kita harus lakukan adalah kita harus latihan ubah dari sekarang. Ubah lewat apa? Ubah lewat pikiran kita. Ubah lewat tindakan kita. Ubah lewat hati kita. Sedikit demi sedikit kita harus belajar ubah. Supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi ketika saudara datang ke ibadah, waktu saudara mendengarkan firman, baca Alkitab, merenungkan firman, belajar mempraktikkan firman dalam hidup saudara, semakin saudara banyak belajar, semakin banyak tahu, saudara harusnya semakin saudara mendorong diri saudara untuk semakin mempraktekannya. Bukan semakin banyak tahu, tapi tindakannya nggak berubah. Sehingga apa? Sehingga akhirnya malah jadi batu sandungan buat orang lain. Jadi saudara harus memperlihatkan sebagai orang yang sudah punya firman.
Jangan kelakuannya seperti orang nggak punya firman. Pengetahuan firman yang saudara terima setiap minggu yang ditambahkan buat saudara, harusnya akan diikuti dengan sikap yang berubah. Dengan apa? Dengan komitmen melayani sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita hari ini banyak belajar firman, tapi kayaknya hidupnya nggak banyak berubah, kita kan bilang kayak orang nggak punya firman. Karena orang yang punya firman, ciri-cirinya pasti dia akan ngalamin ubah. Di dalam perkataan, tindakannya pasti ubah. Kalau tidak ada ubah, artinya itu baru sampai pengetahuan. Karena kalau saudara terus praktekkan ini, sedikit demi sedikit pasti ada ubahnya. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali, Yesus akan memberikan ubah yang sempurna itu dalam diri saudara. Kesimpulan, rupa dari 4 makhluk ini adalah sama juga dengan Yesus Kristus. Tadi sama dengan kerub, sekarang sama dengan Yesus Kristus. Kenapa kita katakan demikian? Kalau saudara perhatikan 4 makhluk ini, mereka duduknya di mana? Mereka duduknya di tahta Allah. Siapa mereka sampai berani-beraninya duduk di tahtanya Allah emang? Memangnya siapa? Kok mereka berani ya duduk di tahta Allah? Kita lihat Wahyu 4:6. Dan di hadapan tahta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah tahta itu, serta di sekeliling tahta itu, ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Jadi di kitab Wahyu dan Yehezkiel, mereka disebut makhluk hidup. Khusus di Yehezkiel ada tambahan disebut sebagai kerub. Dan jika melihat kitab Wahyu, dikatakan mereka ada di mana-mana. Mereka ada di tengah-tengah tahta, mereka juga ada di sekeliling. Jadi mereka bisa nanti duduk di tahta, nanti kemudian jalan di sekeliling tahta. Jadi ini memberitahukan kita, menggambarkan siapa sebenarnya, menjelaskan siapa, menjelaskan Yesus Kristus. Kita lihat di mana Yesus sebelum ia datang ke dunia. Ia ada di mana? Posisinya di mana? Yesus dia duduk di tahta. Dia ada di tengah-tengah tahta. Dia duduk di tahtanya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Yesus apa? Ia datang mengunjungi kita dengan apa? Dia turun ke dunia, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, dan mati di atas kayu salib. Dan kemudian dia bangkit, dia naik ke sorga, dan sekarang di mana posisi Yesus? Ada di mana Yesus setelah dia bangkit? Hah? Ada di mana? Di sebelah kanan Allah. 1 Petrus 3:22. Yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Referensi lain Ibrani 12 ayat 2. Jadi sekarang Yesus duduk di mana? Di sebelah kanan Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus ada di mana-mana. Ia bisa ada di tengah-tengah, di tengah-tengah tahta. Ia juga bisa ada di sekeliling tahta. Dan sekarang ia sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan pada akhirnya, ia akan kembali ke posisi dia di mana? Ia akan kembali duduk di posisi dia. Di mana itu? Di tengah-tengah tahta. Dia akan kembali lagi duduk di tengah. Sesuai catatan apa? Wahyu 7:17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi pada akhirnya ketika Yerusalem baru itu datang, maka kerajaan Allah akan didirikan di atas bumi. Setelah semua itu selesai, maka Yesus akan kembali duduk di tengah-tengah tahtanya. Amin. Jadi Yesus, dia juga adalah 4 makhluk hidup itu. Dia selalu ada di semua tempat. Dia ada di tengah, di sekeliling tahta, dan kemudian dia akan kembali ke tengah-tengah tahta. Jadi 4 makhluk hidup itu sedang memperlihatkan gambaran siapa? Yesus Kristus. Dan bagaimana Yesus bekerja menebus kita? Bagaimana dia menebus kita? Kalau kita lihat, Yesus, ia seperti kepala dari tubuh. Ia akan memimpin kita yang sedang mau belajar menjadi 4 makhluk ini. Ia adalah kepala kita, dan kita ada tubuhnya. Dia seperti kaptennya kita, pemimpin kita. Jadi kita harus bekerja sama dengan dia untuk menyelesaikan pekerjaan penebusannya atas hidup kita, dan juga pekerjaan penebusannya terlibat aktif dalam pekerjaan penebusannya bagi dunia yang terhilang.
Apa pekerjaan harus kita lakukan sekarang? Kita harus setia beribadah, setia terima firman, setia melayani di gereja, setia menginjil. Maka Yesus akan mengubah kita sedikit demi sedikit sampai kita mengenakan dengan sempurna rupa 4 makhluk ini. Yang adalah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Jadi pelajaran apa yang kita bisa petik di sini? Dalam hidup kita, saudara, ada hal-hal yang seharusnya dan ada hal-hal yang sebenarnya. Saya ngerti maksudnya. Jadi hidup kita menghadapi, kita dalam hidup kita ada pemahaman akan hal-hal yang kita lihat ini seharusnya begini, tapi ternyata kenyataannya sebenarnya cuma ini. Betul ya? Waktu kita masih muda, saudara, ya, kita selalu berkata harusnya begini, harusnya mama begitu, harusnya teman saya begini, ya. Harusnya tuh dia begitu sama saya. Harusnya. Jadi waktu kita muda, kita selalu berpikir secara idealisnya kita. Kita menilai segala sesuatu dengan pikiran kita. Kita menilai sesuatu benar salah menurut kita. Seharusnya. Tapi bertambah usia, bertambah gesekan hidup, bertambah banyak lihat, bertambah banyak tahu, bertambah dengan melihat segala sesuatu. Ternyata hidup nggak seperti itu. Nggak seideal itu, ya. Jadi makanya kalau orang-orang yang mereka belum banyak mengalami perjalanan hidup, ya, orang-orang tua suka bilang apa? Baunya masih bau hijau. Masih ideal, nggak ngerti, ya. Kalau ngomong pun masih teori, belum tahu waktu praktekin hidup tuh nggak kayak gitu. Ya, orang suka bilang udah biar cobain dulu aja hutan rimba di luar, biar tahu rasanya, ya. Sekarang masih enak-enak di rumah mama, ya. Nanti coba ya kalau udah kerja, ya, coba rasain. Dunia itu di luar kayak apa rasanya. Nah itu akan merubah kita. Waktu kita tua, waktu kita semakin tambah umur, kita lihat ternyata nggak kayak gitu. Yang dulu kita pikir seharusnya, ternyata sebenarnya nggak kayak gitu. So itu menggeser kita. Menggeser pemahaman kita. Nah di dalam kehidupan rohani juga bisa seperti itu. Waktu kita belum belajar firman, oke, kita pikir seharusnya kita sudah ada di level yang segini. Misalnya jadi orang Kristen 20 tahun, kita pikir kerohanian kita, jadi orang Kristen sudah 20 tahun, kita pikir kerohanian kita ada di sini. Ya kan? Posisinya di sini. Tapi semakin banyak belajar firman, kita jadi semakin bisa tahu, semakin ngaca sama diri kita, terus kita jadi tahu, oh ternyata adanya di sini. Seharusnya di sini, tapi sebenarnya ternyata baru segini doang. Jadi ada gap antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya. Oke? Nah kadang-kadang karena kita udah banyak belajar firman, kita jadi tahu, waduh kita nih ternyata segini doang loh. Ya kan? Kita jadi sedih gitu. Waktu kita jatuh lagi, gagal lagi, di area yang kadang-kadang sama, di dalam kebodohan yang sama. Ya kalau nggak belajar, biasanya orang sih kalau nggak belajar firman ya dia enteng-enteng aja ya. Jadi nggak berasa, ya kan. Tapi kalau saudara belajar firman, saudara bisa ngukur diri saudara bahwa ternyata saudara cuma segini. Yang saudara pikir saudara udah lama sekali orang Kristen, yang saudara pikir saudara udah di atas ini. Sehingga saudara jadi frustasi, saudara jadi putus asa. Ya. Tetapi saudara jangan bersedih, jangan putus asa ketika saudara melihat kelemahan saudara yang ternyata baru segitu. Karena pewahyuan Tuhan beri buat Yehezkiel mengenai 4 makhluk itu adalah sebuah janji yang Alkitab berikan buat Yehezkiel. Karena Alkitab berisi janji, betul kan? Isinya janji Alkitab. Dan itu otomatis janji buat kita juga. Janji buat Yehezkiel dan janji buat kita. Jadi meskipun ada gap yang seperti ini, yang ada jarak antara yang seharusnya dengan sebenarnya, saudara. Ini hanya pengharapan, janji Tuhan buat kita semua yang sudah mengerjakan PR kita untuk menjadi anak-anak yang berkenan dengan mendisiplin kita beribadah, merenungkan firman, terima firman. Ini harapan kita semua. Bahwa gap ini, level gap ini akan diisi dengan sempurna. Siapa yang bisa ngisi? Yesus sendiri. Pada saat kapan? Pada saat kedatangan yang kedua. Ini yang jadi harapan kita.
Jadi sampai menantikan semua ini saudara. Tugas saudara hari ini adalah terus memastikan bahwa saudara harus jadi orang yang terus menerima firman. Dan memiliki hidup yang senantiasa berdoa. Terus menjalani hidup yang beribadah. Yesus, ia pasti akan mentransformasi kita menjadi 4 makhluk hidup ini. Itu sebabnya saudara setiap minggu kita latihan datang ke gereja. Untuk menjalani hidup iman yang senantiasa baca Alkitab, merenungkan firman, berdoa. Dan tujuan semua latihan ini, latihan ibadah ini, tujuannya cuma satu. Bahwa kita sedang berlari kepada tujuan kita. Untuk kita menjadi 4 makhluk hidup ini. Akan tetapi jika saudara menyerah di tengah jalan, maka saudara akan kehilangan semua yang sudah saudara kerjakan dan perjuangkan. Jadi saudara harus terus punya iman yang setia sampai akhir. Iman yang percaya terus kepada Yesus sampai akhir. Bahwa Yesus akan melakukan bagi saudara, untuk saudara nanti disempurnakan secara sempurna menjadi 4 makhluk ini. Meski kadang-kadang saudara menjalani sudah tidak sanggup, tapi saudara harus terus bertahan sampai akhir. Jadi tetaplah percaya akan hal ini, bahwa target kita adalah untuk jadi 4 makhluk ini. Dan ini adalah rupa umat kudus Tuhan sejati. Mereka adalah orang-orang telah keluar dari proses dimurnikan dan dikuduskan. Dan itu adalah menjadi tujuan yang tertinggi dalam hidup kita. Saudara boleh punya tujuan jadi orang sukses, boleh. Mau jadi orang terkenal, boleh juga. Mau diberkati secara materi, ya boleh juga. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara. Itu gak masalah. Tetapi yang paling penting, tujuan paling puncak dalam hidup saudara yang tidak boleh saudara tidak punya. Tujuan tertinggi dalam hidup saudara adalah saudara harus memastikan saudara menjadi 4 makhluk hidup itu. Karena itu adalah gambaran Yesus sendiri. Jadi mungkin saudara pikir, apa saya bisa sempurna ya? Kan Yesus sempurna, saya gak sempurna. Ya benar, kita gak pernah sempurna. Karena saudara tahu saudara gak sempurna, justru saudara disadarkan bahwa hanya yang sempurna bisa membuat saudara jadi sempurna. Saudara tidak bisa membuat diri saudara sempurna. Betul? Saya gak sempurna loh. Justru semakin itu saudara bilang, saya gak sempurna. Jadi itu mengingatkan saudara bahwa saudara justru butuh yang sempurna untuk bikin saudara sempurna. Yesus yang bisa bikin saudara sempurna. Maka saudara, Tuhan janji waktu dia datang kedua kali, Ia akan menyelesaikan ini semua secara sempurna. Dia akan membuat saudara serupa dengan gambaran dia, yang adalah gambar 4 makhluk ini. Jadi ini bukan terletak kepada kemauan dan kemampuan kita untuk jadi sempurna, tetapi ini pekerjaan Yesus sendiri. Tugas kita hanya terus membuka hati kita untuk menerima firman dengan baik di hati kita. Tetap percaya sampai akhir janji Tuhan bahwa Ia akan menyempurnakan kita. Maka Yesus kedatangan kedua, Ia akan mengubah saudara sempurna seperti Dia. Perubahannya tidak instan saudara, perlahan tapi pasti. Sampai setiap kita akan diubah menjadi serupa dengan gambaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya berdoa dan memberkati kiranya berkat ini turun atas hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang berharga ini. Kalau hari ini kami semakin mengerti, semakin ditambahkan pengertian akan firman Tuhan. Dan hari ini kami diajarkan untuk diperlihatkan tentang rupa dari 4 makhluk yang dilihat oleh Yehezkiel. Untuk menjadi tujuan tertinggi dari hidup kami. Yaitu untuk kami boleh menjadi manusia yang penuh dengan hikmat seperti Allah. Boleh menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan seperti sapi yang merelakan dirinya, mempersembahkan seluruh dirinya sebagai korban bagi tuannya. Tolong juga beri kami keberanian seperti singa untuk kami menginjil. Dan berikan kami kecepatan, ketangkasan seperti Raja Wali. Dan punya iman seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi di atas badai kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang menang di dalam setiap persoalan yang diizinkan dalam hidup kami. Untuk kami boleh berlindung ketika hari penghakiman datang. Biarlah sayap Raja Wali ini akan menyembunyikan kami, menolong kami, melarikan kami ke tempat yang aman. Sehingga kami boleh luput dari hari penghakiman dan dahsyat daripada Tuhan. Karena itu Bapa, tolong kami, kiranya iman kami tidak menjadi lemah, tetapi semakin diperkuat hari demi hari. Kami tidak mampu untuk menjadi sempurna, tetapi Engkau sempurna. Sehingga Engkau yang bisa memampukan kami untuk kami boleh mengenakan rupa 4 makhluk ini. Dan perlahan-lahan kami boleh menjadi sempurna seperti pribadi-Mu. Oleh karena itu Bapa, tolong kami supaya kami boleh tetap setia akan keyakinan akan janji-Mu ini. Bahwa pada akhir kedatangan-Mu yang kedua, Engkau sendiri akan menyempurnakan secara sempurna gap yang
ada dari yang sebenarnya, yang seharusnya dengan yang sebenarnya. Kami bersyukur buat berkat firman hari ini, Bapa. Buat berkat kesehatan, buat berkat pemeliharaanmu, buat berkat pekerjaan yang kau berikan buat kami, sehingga kau memberkati kami secara jasmania. Tolong kami senantiasa bisa ingat setiap berkat yang baik yang datang daripadamu, sehingga kami bisa mengembalikan kembali ke bait sucimu yang kudus. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan kami dengan kerelaan dan dengan penuh sukacita, bahwa hari ini kami memberikan persembahan ini. Kiranya Bapa, Engkau pakai persembahan ini sehingga untuk bisa memperluas pemberitaan firman-Mu yang murni, dan bukakan tingkap-tingkap langit bagi kami yang memberikan persembahan, sehingga kami juga bisa memberikannya kembali kepadamu. Dan pakai hidup kami juga untuk menjadi orang-orang yang memberitakan Injil-Mu senantiasa. Kami mengucap syukur buat semua yang kami terima hari ini. Dengan menaikkan doa kami di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya.